Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Hadratal mahtarumin yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, bijami masyaikhina wa ustadina wa ustazatina, kepada para masyayikh, para muallim, para yai, para ibu nyai, para ustad, ustazah, para pendidik, pembimbing, wabil akhas kepada segenap jajaran kepengurusan yang sangat saya hormati, wana khususon dumateng Ibu Ketua panjenenganipun Ibu Isna Hidayati beserta Ibu Widyari selaku Ketua Majelis Ta'lim Iwamid dan segenap jajaran kepengurusan harian Majelis Ta'lim Iwamid Kabinet Hijri rahimahumullah. Tak lupa kami apresiasi kepada kelompok belajar Anggrek Merah ingkang sampun menjembatani mudah-mudahan panjenengan semua atala umruh Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur panjenengan bil barakah, memberkahkan segala bentuk aktivitas panjenengan semua dengan keberkahan, memberikan kesahinan kepada panjenengan beserta anak didik panjenengan, beserta santri panjenengan, beserta para putra putri panjenengan, regenerasi panjenengan. Tak lupa kepada para undangan dari berbagai majelis, baik secara mewakili majelis atau individu, semua yang pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengurangi rasa ta'zim saya kepada panjenengan semua. Dengan waktu yang singkat ini mudah-mudahan saya bisa berusaha untuk sama-sama kita mengaji dan mengkaji. Sedikit waktu ini mudah-mudahan membawa sebuah kemanfaatan ilmu khusus untuk saya pribadi, umuman untuk panjenengan semua, kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, sama alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kita masih diberikan, kita semua dipilih oleh Allah. Kita dijadikan Allah min khiyari ummati. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban sampai bulan Ramadan, Allah Subhanahu
wa ta'ala memberikan kesempatan kita, umur kita masih disampaikan ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar berkah, bukan hanya berkah, tetapi kita juga mendapatkan martuatillah. Seperti permohonan kita tatkala kita melaksanakan ubudiyah, ibadah, baik itu tarawih, baik itu nawafil yang lain, qiraatul Quran, tadrisul Quran, dan lain sebagainya, atau muhafadzat yang lain. Semua bertujuan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diridhoi. Kita mohon Allah untuk kita mendapatkan ridhonya dari Allah. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari nerakanya Allah, didekatkan kepada surganya Allah. Allahumma amin. Para hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, syukur yang kita aturkan sebatas yang kita ketahui, syukur yang sebatas kita sebagai insan yang minim sekali akan pengetahuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima syukur kita, lalu Allah ridho, Allah membalas dengan segala bentuk kebaikan. Berterima kasihnya kita kepada Allah, mudah-mudahan dibalas Allah dengan sebuah kenikmatan min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Kenapa sampai yaumil qiyamah? Di antara kita mungkin sering tatkala kita bermujalasah, tatkala kita bermajelis, tatkala kita thalabul ilmi, mudah-mudahan nikmat yang kita terima ini mudawamah. Apa sih mudawamah itu? Langgeng. Apa sih langgeng? Sampai kenikmatan itu sampai yaumil qiyamah. Kok bisa sampai yaumil qiyamah? Nikmat itu kalau cuma cukup di dunia, rugi kita. Minta nikmat hanya sampai di dunia, ribet. Mudah-mudahan kita memohon kenikmatan itu la tanqati'u, kenikmatan yang tidak pernah terputus. Apakah ada nikmat yang sampai terputus? Ada. Apakah nikmat itu ada yang sampai disudah itu dikurangi? Ada. Kenikmatan itu Allah dikurangi. Ada. Di dunia tatkala kenikmatan oleh Allah tambah kenikmatan itu akan terasa nikmat banget. Nikmat pol. Tergantung manusianya itu mau melakukan terima kasih. Terima kasih ya Allah. Begitu gambarnya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad diajarkan untuk berterima kasih. Berlanjut ke kenikmatan, kita dikasih sebuah kenikmatan di alam barzakh. Ini kita masih alam dunia. Orang nanti kalau sudah di alam barzakh, di alam kubur, kalau sudah mendapatkan kenikmatan kubur, di alam barzakh itu udah tidak mikir mau ditanyain apa itu malaikat, tanyanan nanti bisa jawab apa enggak, bisa nanti jawabannya gimana, nanti di tempat tidur seperti pengantin baru, kalau tidak mikir, karena segala sesuatu sudah diberikan sebuah kenikmatan. Wis gampang kenikmatan, nikmat pol. Ada yang bilang kemarin, kenikmatan di alam barzakh itu seperti
waktu tidurnya pengantin baru. Saya juga membayangin, wah, pengantin baru tuh kayak gimana sih nikmatnya. Pengantin baru, lupa saya, sampai lupa. Mungkin jenengan juga lupa, yakin itu. Nikmatnya kayak gimana tidur pengantin baru, lupa. Jenengan semua juga kayaknya juga lupa. Paling wal-wal hasil itu yang jenengan sampaikan, wes tahu, sudah pernah. Ya seperti itu. Karena kenapa? Tidak ada sebuah gambaran percikan surganya Allah yang diturunkan ke dunia. Allah menggambarkan tatkala tidurnya pengantin baru. Ulas. Tidak ada beban fikir. Bahkan sampai-sampai tema pada hari ini masalah dain, masalah hutang piutang. Wes tidak mikir, sampai tidak terpikir. Orang pengantin baru biasanya tuh tidak mikir apa, saking nikmatnya. Dikumpulkan fi zumratus sholihin, dikumpulkan para golongannya orang-orang soleh. Itu masih di alam barzakh. Nanti di alam akhirat nikmat lagi. Makanya tatkala biasanya yang sering itu muqassimul auqat atau moderator atau pembawa acara itu menyampaikan, mudah-mudahan biasanya itu tuntunan para ulama. Mudah-mudahan kenikmatan kita yang selalu kita syukuri ini biqouli alhamdulillahirabbil alamin mudawamah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan di antara tingkat derajat dari bentuk syukur itu di dalam Al-Quran juga dinas di dalam Al-Quran. La'allakum tashkurun. Bahkan derajatnya syukur itu lebih tinggi daripada ketakwaan. Karena urusannya dengan penghambaan. Nanti di belakang saya jelaskan. Di antara inti dari pertemuan kita yaitu bab ini masalah hutang. Ribet. Hutang guys, hutang. Sebelum berlanjut, mudah-mudahan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua yang hadir pada sore hari ini, kita semua tanpa terkecuali, kita semua yang hadir, baik panjenengan di mana, di Taiwan, di Hong Kong, atau di Indonesia sendiri, atau dimanapun panjenengan, pokoknya yang hadir malam hari ini, saking senangnya saya sama panjenengan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah. Kita mendapatkan kenikmatan dunia wa ukhran ila yaumil qiyamah. Dunia dan harus mendapatkan nikmat. Nikmat pokoknya. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan wujud syukur ulo panjenengan sami, saya beserta panjenengan semua menjadi sebuah syahadah, menjadi sebuah pasaksen, saksi kita tatkala kelak kita nanti sama Pak Malaikat ditanya, pernah syukur enggak? Pernah Pak. Saksinya siapa? Banyak teman-teman saya, dulur-dulur saya yang ada di Taiwan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah kita, kecintaan kita, kerinduan kita. Siang malam kita doakan. Siang malam kita bersolawat. Mudah-mudahan kita semua diakui umat Muhammad
Mudah-mudahan kita juga bukan hanya kita merindukan Rasulullah, merindukan Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dirindukan Kanjeng Nabi Muhammad kalau kita akan berkumpul di benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul bersama umatnya Kanjeng Nabi. Selamat kita, aman kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bergulung mendapatkan syafaatul utma dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya syafaat nanti yang ada di yaumil qiyamah, tetapi mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad juga di dunia. Syafaat niku berlaku seperti tatkala kita itu berterima kasih kepada Allah. Sama. Kita berterima kasih sekarang. Allah menunjukkan rahmatnya itu sekarang. Instan, kontan. Dibalas dengan Allah di dunia. Terkadang kita bersolat kepada Rasulullah. Saking cintanya, saking senangnya Allah. Sampai lumeber. Nyiprat, kutah, tumpah ruah. Allah menunjukkan di dunia. Instan, kontan. Walaupun di satu sisi saya lebih menekankan kepada panjenengan sama ibu-ibu perhatirin, saudara, dulur-dulurku kabeh, jenengan tak kandani. Yang pada intinya tak kandani estu-estu. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya utawi dunya iku mazra'atun, gun perdagang. Al-akhirata il-ai fil akhirati iku tetep ing dalem nalika kita tatkala kita kaki berpijak di alam dunia, awake dhewe iki posisine cik neng dunia, kita masih di dunia, kita itu masih jadi orang dunia, kita itu masih manusia hidup, kita itu posisinya itu mazra'ah, nandur. Karena jenengan dulur saya sendiri, saudara sendiri, boloku di jenengan tak aturi, tak sanja. Neng dunyo kuwi nggon nandur. Nggon neng dunyo, tempat di dunia itu tempatnya menanam. Jadi segala bentuk amal ibadah kita, baik berupa syukur, baik berupa sholawat, usahakan memanah panjenengan di hati panjenengan. Jangan pernah sekali-kali minta upah di dunia. Ampun ngantos, jangan sampai tenan. Khawatir saya nanti kalau di hari kiamat dulu upah Anda itu sudah Anda minta di dunia. Kan ada membaca sholawat 100 kali, fadilahnya nanti akan dilunaskan hutangnya. Membaca sholawat 1000 kali dengan wasilah sekian, jenengan akan diluaskan, dimudahkan rezekinya, segala bentuk. Jangan pernah sekali-kali panjenengan niat seperti itu perlu diluruskan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebentar. Dunia ini adalah sebuah mata'ul ghurur, hapus-hapus tipuan. Dunia ini hanya sebentar. Kemarin, setelah awal-awal mula, cerita dulu kita, waktu dulu kita lagi asik-asiknya main semul 2014, 2015, sampai sekarang 2026. Sekarang masih ada yang ketemu. Sekarang ada yang masih bisa bersapa, masih bermajelis, bertaklum, sama-sama kita ketemu di media sosial. Serasa baru kemarin, sekarang sudah, coba Anda bayangkan. Sudah lama banget.
lama pakai banget lagi, lebih-lebih majelis kita, majelis panjenengan Iwamit ini kan sudah lama banget. Atau mungkin dari GC atau majelis panjang, sudah lama banget. Kita nggak terasa, cepat sekali. Maka dari itu, dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini ada tempat bercocok tanam. Tatkala nanti kita di akhirat. Rasulullah mengajarkan kita, mudah-mudahan kita dijadikan minta sebuah keberkahan. Keberkahan. Coba panjenengan telusuri di berbagai chat atau atau sebuah notifikasi di aula risalah ini. Mudah-mudahan menjadi berkah. Mudah-mudahan langkah menuju berkah. Berkah ini ziyadatul khair ba'dal khair. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita melalui Kanjeng Nabi. Kita minta di dunia. Di dunia ini menjadi baik, di akhirat baik. Ditafsiri kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita mendapatkan kenikmatan di dunia, mendapatkan kenikmatan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar meridhoi kita semua. Allahumma amin. Mari semua sama-sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menjadi syahadah. Salawat kita walaupun sekali. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, saudara-saudariku, dulur-dulur kula dimanapun panjenengan semua berada. Pada kesempatan sore hari ini yang singkat ini, perkenalkan niki muqaddimah aja udah 10 menit ini. Waktunya nanti sampai 4:30 mau tanya jawab. Alhamdulillah paling suka di antara kita bermujalasah itu biasanya itu bahsul masa, itu paling suka insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pencerahan ilmu kepada saya khususnya dan umuman bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Dan sesingkat waktu ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan, benar-benar pemanfaatan ilmu yang istighfar. Saya berusaha untuk sebanyak mungkin. Biasanya kalau dahulu itu 1 bulan itu full di tiap jam sekian sampai jam sekian. Tapi pada kesempatan sore ini kita bertemu, mudah-mudahan waktu yang sebentar, mudah-mudahan saya bisa memanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya tadi ada yang Muqassimul Awqat menyampaikan bahwasanya Pak Ramadan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah. Bukan, itu keliru. Ini untuk mengoreksi dan mengklarifikasi. Saya bukan pengasuh. Pengasuhnya itu setunggal, Yai Yustafat Dimyati Al-Hajj. Jadi beliau yang mengasuh dari Pondok Pesantren Al-Falah. Kalau saya ya ikut belajar bareng sama anak-anak santri gitu aja. Karena kenapa? Dawuhnya Yai dulu itu, saya takut riak ya, walaupun yang saya sampaikan itu bisa terindikasi bahwasanya, tapi tetap sebagai bentuk pengingat kepada saya bahayanya sebuah keriaan. Orang tua saya juga orang tua biasa, cuma mbah saya itu dulu mendirikan gitu aja. Insyaallah untuk perkenalan saya kepada panjenengan kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimaklumi adanya. Untuk selanjutnya yang terakhir
Jika nanti ada sebuah apa itu namanya, sinyal yang kurang bagus, mohon saya diingetin atau mungkin dilurut sarungi, monggo terserah, mungkin diturunkan atau bagaimana, nanti kan saya turun sendiri, nanti kan saya naik lagi karena saya mungkin terjatuh atau bagaimana, insya Allah seperti itu. Para hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini perihal tema atau foto atau mungkin kajian kita pada sore hari ini tentang masalah hutang. Di satu sisi, hutang itu sangat bahaya. Di satu sisi, orang itu berhutang itu karena sebuah keterpaksaan. Yang pertama, di satu sisi, hutang itu, orang bisa berhutang itu karena sebuah nafsu belaka. Di satu sisi, hutang itu karena memang orang itu ya oleh Allah ya ditakdir no tukang utang. Repotnya nek dadi takdir karo Gusti Allah tukang utang ini sing utang ruwet pisan. Di antara tingkat bahayanya hutang niku, suatu ketika sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tatkala si mayit itu meninggal, ditanyain sama Rasulullah, ala kadain, apa mayit kuwi diutang? Kada ya Rasulullah, punya ya Rasulullah. Maka solatkanlah sahabat seperti solat. Tapi Rasulullah tidak mensolati karena masih punya hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri pun enggan menyolati. Akan tetapi ini sebagai tahtus bin nikmat. Jadi kenikmatan kita, nikmate awake dhewe didadekno umat Kanjeng Nabi Muhammad jan penak tenan iki. Setelah sahabat Kanjeng Nabi matur, mengke kula tanggungi Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul, mengke utange niku kula tanggungi. Lalu Rasulullah mboten napa? Mboten sios napa? Walhasil Rasulullah ikut menyolati sahabat kalau yang meninggal. Jadi bahayanya hutang kuwi, tujuannya hutang kuwi akan terbawa sampai di akhirat. Hutang itu akan sampai ditagih di akhirat. Walaupun jenengan ndak berkoar-koar di media sosial, walaupun jenengan ndak berkoar-koar di WA story, walaupun jenengan yang saking gedeknya pada orang yang hutang panjenengan ditagih ndak nyaur-nyaur, bareng ditagih ngamuk-ngamuk, atau yang ditagih melipir, atau yang ditagih sembunyi, atau yang ditagih mbolet semoyo, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, entek tahunnya sampai habis tahun, sampai panjenengan semua itu wali kepada yang hutang. Itu fenomena. Allah Akbar. Boleh sebentar. Ada asar di sini guys. Beri sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai umat Muhammad, sampai di tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nopo niku mensolati, dan sampai sekarang itu sampai menjadi disyariatkan tatkala tahallul, tatkala mudin, tatkala seorang mudin atau mungkin pemuka agama itu syahadah minta dihalalkan nopo tanggungan nih
dihalalkan menawi kalau si mayit ini mempunyai hutang mohon dihalalkan nggih. Nah, kalau di antara para ulama itu ada yang mengikuti partai membolehkan, ada yang partai mentidakbolehkan. Kenapa? Kenapa disyariatkan apa itu? Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah cerita Rasulullah enggan mensolati tatkala masih punya hutang, itu menjadi sebuah syariat sampai sekarang pada diri kita. Siapapun yang meninggal itu sekarang menjadi sebuah syariat bagi yang mempunyai hutang kepada si mayit, mohon menghubungi pihak keluarga. Apabila diikhlaskan atau diridhokan, dilunaskan, itu akan lebih baik. Itu kalau mungkin ikhlas itu kalau hutangnya sedikit. Tapi dan biasanya roto-roto umumnya yang bilang ikhlas nggih, iki bila utang niki jenengan ikhlaskan semua, ikhlas nggih, ikhlas. Itu roto-roto orang yang bilang itu bukan orang yang diutang. Coba Anda bayangkan, jenengan yang jenengan diutangi sampai 100 juta. Ikhlas nggih 100 juta. Jajal saiki kayak contoh ngacungo saiki salah sitok. Nggih. Ikhlas 100 juta kok. Boten Abah. Lah nggih. 500 juta kan akakean toh. Lah kalau cuma 1 juta cuma 500.000. Ikhlas nggih. Telung tahun 100 juta, Bah. Enteng. Sampai menjadi sebuah syariat sekarang. Apabila nanti memberatkan atau mungkin diurus dengan keluarganya, silakan pihak keluarga sampai disyariatkan seperti itu. Karena hutang itu akan membawa sebuah ruwet sok ning dunia ning akhirat. Tenan ruwet tenan. Sakniki mohon nggih, sekarang aja nggih. Tatkala jenengan mendengar fenomena di dunia ini ruwetin dunia. Jenengan saking ruwetin jenengan kerja 1 bulan. Gaji aja molor aja jenengan yang gundel gitu. Kayak urung gajian tah piye iki. Ujrak. Seharusnya kita sudah mendapat kita belum mendapatkan hak kita, itu yang gerunder rasanya gak powen. Lebih-lebih hutang kita ditempo 1 bulan, yuk nanti tak balikin 1 bulan. Ternyata setelah 1 bulan lah kersane Gusti Allah, lah kok yang hutang kok lupa. Wah, uang wis kadung dijaga nih, ya Allah lah yuk tak jaga nih, tak kira itu beneran 1 bulan jenengan kasih, lah kok ngreset. Wah, budrek cah. Di antaranya bahayanya utang, banyak sekali kisah. Utang niku menyangkut di antaranya ya segala sesuatu yang berhubungan dengan utang, berhubungan dengan kredit, berhubungan dengan riba, berhubungan dengan bank, berhubungan dengan finance, berhubungan dengan pay letter, dan lain sebagainya yang sekarang dan juga ada yang mengatasnamakan bank syariah. Sebenarnya sama saja. Kita semua tahu seperti bank syariah itu belum sesempurna seperti syariah yang diharapkan. Tetapi siapa yang menyempurnakan? Ya kita ini yang tahu tentang hukumnya. Kita yang tahu tentang hukumnya. Syariah sebenarnya syariah itu seperti apa? Riba itu seperti apa? Hutang itu kudu nyaur gitu. Utang kuwi kudu nyaur. Apa mulai di antaranya sampai seringan yang tidak modal nggih menika utang janji. Wah, ngeri. Utang janji al-wa'du dainun fil akhirah. Coba jenengan al-wa'du dai utang iku dainun. Al-wa'du dai janji iku dainun utang.
fil akhirat besok ing dalam akhirat. Ngeri guys. Sok nih akhirat ditagih guys. Dulu jenengan udah pernah janji apa sama saya? Ayo coba eling-elingan. Ayo. Coba. Nah, delalah kersaning Gusti Allah. Sedangkan manusia itu diberikan sifat Allah menempelkan kepada kita itu sifat lupa. Mahallul khata'i wan nisyan, panggonane luput karo lali. Lah menungso ki lali, aku lali, Pak. Aku mbiyen ndu janji apa ora? Aku lali, Pak, mbiyen diutang apa ora? Aku lali, Pak, aku mbiyen salah apa ora? Itulah. Makanya di antara yang awal tadi kulo sampaikan, kulo pesen banget estu kepada panjenengan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah perdagangan, tempat bercocok tanam kita tatkala nanti kita naliko kita mau menghadap Allah di akhirat. Oh mbok jaluk sakniki. Solusi ini pripun? Apakah tidak boleh, Pak? Boleh, nanti akan timbul banyak sekali sebuah pertanyaan di atas. Apakah boleh, Pak? Jenengan kok bertolak belakang dari ijazah. Ijazahku membacalah sholawat sekian kali. Bacalah sholat yang diberikan oleh para yai sekian kali akan memberikan ketenangan jiwa kepadamu, melapangkan rizkimu, meluaskan rizkimu, melunaskan, melancarkan, menghilangkan hutangmu. Ya Allah, apakah itu kan bertolak belakang dari segala bentuk ajaran itu? Enggak. Tetapi di hati kita itu panjenengan semua harus mengerti, harus memahami, betul-betul memahami. Sholawat itu karena mahabbah, kecintaan kita kepada Kanjeng. Perihal nanti ada sebuah kelebihan kita diluaskan rizki, bukan karena membaca sholawat kita itu, tetapi karena Kanjeng Nabi atau Allah itu suka dengan kita. Saking sukanya Allah itu meloberkan kepada kita. Jadi bukan karena sholawat, tapi karena Allah. Insya Allah nanti panjenengan sedikit akan paham. Kalau ilmu tasawuf, kalau di dalam ilmu tasawuf ini sebenarnya mohon maaf. Ini temanya kayaknya tema dari yang dipilihkan kepada saya itu. Orang biasanya itu kalau saya itu kalau ngaji hikam, kalau ngaji hikam itu urusan bab hati, bab dingkluk, bab tunduk, bab tidak ada lain selain Allah. Lalah kersane Gusti Allah, kersane Gusti Allah. Saya dipertemukan dengan waktu yang sebentar ini, bab hutang. Dan bab hutang itu ada sebuah ayat dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran tentang surat Al-Baqarah. Jangan tong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengingat kepada kita yang beriman nih. Ternyata yang diingatkan yaitu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Naliko tatkala panjenengan semua, kita semua, ini syariat, tuntunan yang diajarkan, yang dicontohkan Allah. Nek sampean kita semua utang piutang, duwe utang atau ngutangi, fal yaktub faktubu mongko nyateto sira kabeh ing utang. Tujuane nopo? Ben boten lali. Kenapa kok sampai Allah niku ngongkon nyatet? Bahaya, Bu, bahaya, Bu. Ya Allah. Boten cuma nopo yang jenengan nopo ingat-ingat iku walaupun sesama teman sendiri, walaupun sesama dulur dhewe. Wah,
bahaya ngeri. Bahaya kan ini opo? Bahaya yang diadukin sok ning akhir. Wal yaktub bainakum katibun bil adl ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى آخره. Sadaqallahul adzim. Niki ngebab nih pentingnya utang piutang. Di antara wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu 'indallah wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Yang terakhir mungkin nanti akan panjenengan bisa kita saling bahsul masail di antara berbagai fenomena atau bahsul masail tentang masalah dain, tentang masalah hutang, tentang masalah syariah, tentang masalah riba, tentang masalah kredit, tentang masalah nanti dibahas di bahsul masail nih. Karena waktu yang keterbatasan mudah-mudahan dan bisa singkat lagi. Di antaranya satu, Allah sampai mengajarkan, mewanti-wanti, mengingatkan kita kalau kita ini pengen jogo iman, keimanan kita masih selalu dijaga. Kita disuruh untuk memperhatikan betul-betul babakan masalah hutang piutang. Akan tetapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Allah mempunyai sebuah proyek besar. Allah mempunyai sebuah desain besar. Bahwasanya Allah tidak ingin orang iman, orang Islam secara mukmin, sesama mukmin, secara muslim itu mempunyai satu hubungan satu sama yang lain, yang kasusnya kasus duit gitu. Ruwet tok, menungso utang ruwet tok. Gara-gara uang duit, wong mukmin padha mukmin. Dan saya yakin, kula yakin panjenengan semua yang hadir pada kesempatan sore ini oleh Allah mendapatkan hidayah. Gak mungkin wong gak oleh hidayah kok iso nekani wong mayoritas datang acara ngeten. Kita semua itu pinilih oleh Allah mendapatkan hidayah. Contohnya kados nopo, seperti apa? Kita itu peduli akan masalah yang ruwet seperti ngeten. Mudah-mudahan kita terhindarkan dari masalah. Sing kados ngoten niku. Minimal tatkala masalah itu menghampiri kita itu posisi yang menghutangi. Wah, keren guys. Kita itu tatkala menjadi posisi yang menghutangi itu, wah keren pol. Wis to, melaku lembeane sampean ala model piye to. Kok sampean sing ngutangi. Wah, payu yakin. Pak. Rungokno Pak, yakin Pak. Sampean yo Pak, kene Pak ora. Nek ada Pak gitu. Niki kula tandai jenengan kok posisinya yang menghutangi. Wah, keren banget. Wis tobat oleh. Sing ngutangi iki ndiklu. Sing ngutangi iki tunduk kae wis kaya-kaya gak duwe daya upaya. Walaupun kuwi cuma mek hapus-hapus, biasa saja. Biasa. Akan tetapi yang terakhir ingin kula sampaikan, Allah mempunyai sebuah proyek besar. Allah itu ingin hambanya semua
yang mukmin itu masuk surga. Allah tidak ingin hambanya yang mukmin, wong mukmin gara-gara ketemu sama mukmin, punya urusan mukmin, walaupun urusannya rumit, babakan utang, saling maidu, saling mencaci, saling ngelok nih, saling ngerasani gara-gara hutang. Ini perkara yang ribet rumit. Makanya Allah ada sebuah nopo niku dawe sange Allah diken ngikhlasaken. Nah, Allah menciptakan sebuah surga. Wah, niki lho nggih. Mangane proyek besar Allah ingin menyelamatkan umat Allah niku dari jurang neraka niku dengan sebuah kemudahan niku. Dadi wong sing mentang. Ndonga nggih, jenengan ndonga muga-muga sing utang niku ra iso nyaur. Angel, Bu. Yakin angel. Mbok kira ki penak. Ngosek WC ketulo-tulo, ademen panasen gitu. Wis jempalikan jungkir nyungsang jempalik negarane wong. Silih lah kok penak men kok kon ikhlasne. Sorry lah ya. Tapi nggih angin. Tapi niku nggih dawuh Gusti Allah menyediakan sebuah surga yang begitu megah, indah, lain dari surga yang lain. Mboten saged digambarkan di kitab yakni maksudnya. Allah menyediakan surga sampai begitu indahnya. Ini ku kagungane diperuntukkan kagem sinten Kanjeng Nabi. Diperuntukkan kagem sinten? Kagem sing iso bayar. Dengan apa membayar? Kagem bayar, sing bayar nggih menika diantarane yang bisa ngikhlasne tanggungane dulure sing ora iso nyaur utang. Wis dongakno muga sing utang jenengan niku nek sekirane jenengan mampu wis tak ikhlasne ngapura. Muga-muga dadi celeng aku wis muga-muga aku oleh ridhone Gusti Allah. Saya mau nang blentem coba omong sapa-sapa sing dikatakan siapa. Di antarane niku karena keterbatasan waktu, persiapan dengan buka puasa, mudah-mudahan walaupun sedikit ini membawa sebuah keberkahan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua niki estu diselamatkan ke estu kalau dungo tentang Allah kita semua diselamat nih kali Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari segala bentuk kerugian urusan dunia yang mataul ghurur niki atus dumugi mengke yaumil qiyamah aman pelitas min ghairi hisab tanpa dihisab Pak malaikat dada Pak malaikat los kula melok Pak Yai ini kok Pak malaikat los kula wis gadah tiket piyambak saya sudah mendapat tiket sendiri Pak malaikat nanti yaumil qiyamah. Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Untuk selanjutnya sebelum kami tutup sambil menunggu beduk buka puasa, monggo dipersilahkan kita bahsul masail sebentar. Mudah-mudahan mendapatkan sebuah pencerahan atau mungkin temukan atau mungkin cipika-cipiki monggo terserah. Monggo dipersilahkan. Los. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo jamaah yang ingin bertanya dipersilakan G. Jangan lupa passwordnya Risalah Senja Ramadan Indah, satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar, barakallah. Monggo disebutkan nama dan dari kelompoknya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risalah Senja Ramadan Indah, satukan langkah menuju berkah. Niki masalah hutang piutang Abah. Dulu waktu tahun 2013-2013-an ada
saudara meminjam BPKB motor saya, dilesingkan, dicairkan, terus meninggal. Di sekolah Yang dari disekolahkan. Iya, disekolahkan. Dengan jumlah 5 juta. Terus dipotong-potong admin-admin. Niki pripun niki? Sampun maghrib nopo dereng? Belum Bu, Belum. monggo dilanjut. Nggih. Nggih. Terus yang menyekolahkan itu meninggal. Terus dari pihak BPR niku menghanguskan jadi lunas dengan jumlah uang segitu. Terus BPKB kembali lah ke saya, belum ada perhitungan pelunasan. Tapi beliau di sana sekarang sudah umroh niku. Niku pripun Abah? Nggih. Oke. Cara Eh. menagihnya atau Nggih. dibiarkan yo banyak gitu. Niku pripun Abah? Nggih. Biarkan juga banyak. Oke. Pun begini, secara ringkasnya begini. Saudara yang jenengan pinjam BPKB. BPKB itu disekolahkan biar pinter, ya kan? Dipinjam terus disekolahkan karena BPKB itu mungkin belum pinter gitu, biar pinter disekolahkan di bank atau finance atau apalah. Jenengan kasih. Nah, sekarang dahulu yang menyekolahkan itu sudah meninggal. Posisinya dia kan berhutang kepada saya. Yang meninggal itu kan masih mempunyai hutang kepada panjenengan, kan begitu, ya kan? Masih mempunyai interaksi, jenengan berinteraksi dengan kula. Nggih. Yang pinjam dulu kan masih mempunyai sangkut paut dengan panjenengan, gitu. Waktu dulu itu jenazah mau diberangkatkan itu pasti ada sebuah tahap minta dihalalkan apabila mempunyai hutang piutang. Mohon dihalalkan nggih, sekiranya tidak memberatkan nggih. Padahal yang kula sampaikan, yang dihalalkan itu Allah sudah menyiapkan villa surga terbaik di nanti di surga. Dipersiapkan bagi orang yang menghalalkan itu. Satu. Tapi biasanya yang menghalalkan cuma yang utangnya yang dikit-dikit. Tapi yang kalau yang banyak ya tidak mungkin. Biasanya kebanyakan mencep. Utangku yang akeh. Lah terus diteruskan kepada saudara. Nanti apabila mempunyai hutang piutang yang perlu diselesaikan, nanti akan diurus atau dialihkan ke ahli waris. Nggih. Ini timbul pertanyaan dua sebenarnya. Pertanyaan pertama, apakah itu yang sudah yang sudah dihalalkan oleh bank, yang oleh bank itu dihapuskan itu apakah sudah terhapus juga oleh hukum agama kepada panjenengan? Yang pertama belum, nggih. Jika dengan catatan ahli waris belum konfirmasi, belum nopo jenengi tabayun kali yang mempunyai hutang atau yang dihutangi itu belum tabayun kepada yang hutang dong. Nah, patutnya panjenengan itu nanti tatkala nanti panjenengan pulang atau mungkin yang mewakili di rumah gitu, jenengan tanyakan, itu dulu pinjem BPKB saya dimasukkan bank. Nah, itu BPKB saya. Jenengan jelaskan dengan sejelas-jelasnya seperti itu. Nanti jangan nopo mendahului engko alah hasilnya seperti ini. Ojo disi kerso, jangan disi kerso dulu. Yang penting jenengan sampaikan, niko gadah utang, mempunyai utang kepada saya seperti itu. Karena beliau meninggal, nah utang itu bagaimana? Jenengan tanyakan. Itu kita mempunyai oleh syariat Islam itu kita masih punya hak, gitu. Seperti taubahnya kita nopo dihutang dengan sebuah tempo apabila ila ajalim musamma faktubu wal yaktub bainakum bil adl. Terus nopo yang terakhir niku diberikan sebuah
fanadhiratun ila maisarah. Kita dianjurkan dikasih sebuah tempo. Itu syariat Islam itu. Tatkala kita untuk semoyone seminggu, waduh, gue iso nyaure yuk, gue iso nyaure aku dikasih tempo lagi. Ya udah, tak kasih tempo sampai 5 hari. 5 hari, waduh, belum bisa lagi, dikasih 3 hari, dikasih lagi 3 hari, nggak bisa lagi. Terus yang terakhir itu pun jenengan sak wanci-wanci. Yang terakhir itu sebenarnya itu bebas, gitu. Bebasnya itu begini, yang diantara lebih sedikit dengan kita juga mendoakan mudah-mudahan saudara saya bisa melunasi hutang. Pun jenengan saya kasih kelonggaran waktu sampai hari ini menawi jenengan kalau sampai hari ini jenengan tidak bisa membayar hutang. Kalau sampai tidak membayar pun sak lodangin jenengan, sak legone jenengan, sak kuasane jenengan. Tapi sebisanya jenengan tidak mengatakan wis tak ikhlasno yuk boleh sih seperti itu. Tapi kersane ada sebuah momen antara mukmin satu dengan mukmin yang lain itu mempunyai sebuah rasa pengen tobat, pengen ngelereni. Untuk yang kedua, apabila ahli waris, lah dahulu caranya mbok ikhlas nih, kan selama belum ada akad-akatan antara yang menghutangi dan si penghutang atau ahli waris hutang, mending jenengan tabayun konfirmasi. Apabila nanti hasilnya niku kok hasil dari nopo niku tabayun itu kok entah itu sanes hutang kulo nih, kulo sanes ahli waris, nah mungkin bisa jadi mungkin ahli waris ya ora oleh ndak dapat warisan, ya ndak mau tanggung jawab dan lain sebagainya, maka lebih baik jenengan mau mengambil tiketnya yang sampun dipersiapkan oleh Allah. Jenengan sudah dipersiapkan surga di Allah di yaumil qiyamah mangke seperti niku insyaallah menjadi sebuah solusi akhir. Soalnya kalau menurut hemat kula sing diarani wong sugih iki bukan karena sugih ning dunya, mboten estu. Orang yang namanya kaya itu ada tatkala dia itu kaya di dunia ndak kaya tetapi kaya di akhirat. Bagaimana caranya? Banyak sekali contohnya. Kalau di rumah kayak ini, lah saya di rumah itu loh, saya bangunan dan lain sebagainya itu datang sendiri. Jadi orang kaya. Jadi saya bisa mengatakan mereka itu kaya itu ya seperti itu. Rumahnya biasa-biasa aja. Mereka yang kaya, mereka yang menyantuni anak yatim, mereka yang ngopeni wong fakir miskin, kuwi wong sugih. Bangun jariah di mana-mana kuwi wong sugih. Nah, di antaranya panjenengan mendapatkan sebuah kesempatan tiket, jenengan sudah dapat tiket oleh jenengan purun mau untuk mengikhlaskan. Ngene iki jalan ngaku mungkin bisa difahami nggih. Insyaallah niku kalau menurut sedikit pemahaman saya, karena nek kedhaifan saya wis pokoke nek kula niku lebih mengedepankan dunya apa to. Napa meneh nek pun ngaji dateng hikam ngoten dunya ya sedikit banget, sedikit banget sedikit mata lu. Insyaallah mangke yang berhutang juga akan mendapatkan ampunan oleh Allah. Mboten enten rugi nih kok, mboten enten rugi. Kenapa saya bilang tidak ada ruginya? Ganti nih loh, yang langkung karena ya lebih banyak dari apa yang diutang. Pokoknya ojo sampai ngersulo, maedung, gruntel, mencaci maki, ngeler wadini dulure, padha mukmine ning media sosial. Ya Allah, ampun ngantos nih.
enten Pak, enten walese kiamat. Siapa yang membalas? Bukan tugas kita. Yang membalas bukan tugas kita. Gusti Allah niku mboten sare. Allah itu ndak tidur. Allahu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu khaliqu kulli syai'. Falikul habbi wan nawa. Gitu. Nggih, mudah-mudahan bisa bermanfaat nggih bagi panjenengan khususipun momen bagi Amin ya rabbal alamin. ngoten niku estu niku lho yang dicari menuju berkah ngeten niki lho. Nggih. Menuju berkah ngeten niki. Langkung sae semakin baik dan semakin baik lagi ke depannya. Mekaten monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih enten waktune mboten, Bu? Sampun habis Bu waktunya niki sampun maghrib. Nggih. Mohon barokah doanya nggih Ustaz. Ngapunten nggih Bu Tendram. Nggih, mboten apa-apa. Niki di Indonesia masih lama. Niki untungnya jenengan tidak mengeser makanan-makanan kepada saya nanti kalau jenengan mengeser makanan di chat lagi, aduh, yang di Indonesia nanti takutnya ngiler. Ya punten masih 1 jam lagi kan. Nggih niki sampun maghrib Ustaz. Nggih niki Nyuwun barokah Fatihah sepindah nggih. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah benar-benar mendapatkan ridhonya, linaini mardhatillah wa syafaati Rasulillah, diparingi barokah samudayanipun umur kita, yuswa kita, rezeki yang dititipkan Allah kepada kita menjadi berkah. Majelis kita diparingi barokah, anak didik kita diparingi barokah, putra wayah kita, anak cucu kita oleh Allah dipun paringi barokah. Diparingi barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin syakirin. حمد الشاكرين حمد الشاكرين حمدا يكفي نعمه يكفي من زيده وحتى ترضى يا ربنا لك الحمد بعد رضا ويا ربنا لك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد والمنة والشرف على كل حال ولك الحمد ولك الحمد يا الله ولك الحمد. اللهم اغفر لنا يا الله ما أخطأتنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله هو الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah tatkala terjadi sebuah musibah kepada agamaku ya Allah. Jangan sampai engkau jadikan agamaku menjadi musibah kepadaku ya Allah. Ya Rabb, wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan engkau jadikan dunia ini menjadi tempat susahku ya Allah. Dunia ini menjadi sebuah kenikmatanku untuk selalu menghadapmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wala mablagha ilm wala tusallit alaina man la yarhamuna. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ya Allah, wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah. Tatkala kami mempunyai hutang kepada hakul adami ya Allah, tatkala kami mempunyai hutang kepadamu ya Allah, mudahkanlah kami untuk melunasinya ya Allah. Wala hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام tunjuklah kami ya Allah jalan menuju keselamatan ya Allah jalan-jalanmu yang kami bisa selamat ya Allah وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمائك ya Allah jadikanlah kita semua ya Allah hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada segala bentuk nikmat-Mu ya Allah musnina biha wa qabiliha atmimna 'alaiha ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعانا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bagi saudari-saudariku semua, ibu-ibu, para hadirat yang sudah waktu buka puasa dipersilakan buka puasa. Ini untuk melanjutkan bahsul masail, tanya jawab mungkin 1 atau 2 atau 3 lagi tidak apa-apa sambil yang lain mendengarkan sambil berbuka puasa juga nggak apa-apa. Kalau ada waktu nggak apa-apa, kalau tidak ada waktu silahkan nanti di PM juga nggak apa-apa, okay? Seperti itu, atau mungkin saya tutup, masih ada waktu, monggo, atau langsung ditutup, okay? Sekiranya itu tadi sependek atau sebatas pengetahuan Kang Ram yang doif tentang babud dain, bab hukum fikih tentang muamalah, tentang hutang, atau tentang hukum ubudiyah, tentang sosial, tentang beribadah kita kepada Allah yang bertujuannya seperti logo kita, mudah-mudahan kita menjadi berkah segala-galanya ya Allah, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun saya, menuntun panjenengan semua, kita semua ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, wa'afu minkum. Ihdinas shiratal mustaqim, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.